Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat terus ya. Ini tuh sekitar jam setengah 7 pagi. Emang ya kelihatannya tuh udah siang karena kontrakan aku tuh pinggir sawah. Jadi emang kesorot banget matahari Mams. Biar udaranya seger lagi, aku mau buka jendela sama pintunya Mams. Untuk kegiatan aku pagi ini diawali dengan cuci piring. Seperti biasa ya Mams, aku tuh sebelum melakukan kegiatan yang lain pasti cuci piring dulu supaya nggak terlalu numpuk aja sih Mams, karena wastafel tuh kan pasti selalu ada aja piring kotor ya. Untuk hari ini aku lagi libur masak nih Mams, karena masih ada stok gepuk yang kemarin, jadi takutnya nggak bisa disimpan lama-lama di kulkas, jadi mau dihabisin dulu aja. Nah, kalau Mams mau tahu resep gepuknya, nanti aku share linknya di deskripsi ya. Paling nanti aku cuman bikin lauk untuk anak aku aja Mams. Rencananya nanti aku mau bikin ikan patin bumbu kuning. Resepnya juga udah pernah aku bikin ya di channel aku. Karena nasi juga udah habis, jadi sekalian mumpung masih di dapur, aku mau masak nasi juga ya Mams. Biasanya tuh aku masak nasi sehari sekali, atau kalau Pak suami lagi kerja bisa 2 hari sekali. Karena kan Pak suami tuh kalau kerja nggak pernah bakal nasi, ya jadi makannya di luar. Aku tuh biasanya beli beras sebulan tuh bisa 10 kilo, tapi itu nyisa, jadi bisa buat bulan depannya lagi Mams. Karena kan kita cuma tinggalnya bertiga ya Mams, anak aku juga masih kecil, jadi ya makannya juga paling sedikit. Ini tuh aku cuci berasnya 3 kali ya Mams, karena berasnya tuh ini lumayan bagus, nggak terlalu kotor, jadi cuma 3 kali aja. Nah, karena sabunnya juga habis nih, aku sekalian mau refill sabun mandi sama sabun cuci piring. Untuk sabun mandi aku tuh lebih suka pakai sabun cair Mams. Kenapa ya? Mungkin lebih wangi kayaknya ya, terus juga lebih berbusa gitu kan, bisa pakai sponsnya itu ya Mams, jadi enak gitu kalau dipakein ke badan. Ini juga aku pakai wadahnya tuh pakai bekas botol sanitizer Mams. Ya aku manfaatin aja sih pakai yang ada, karena kan cuman disimpan di kamar mandi gitu, jadi nggak harus yang bagus-bagus lah. Terus aku juga ini mau refill sabun cuci piring. Aku sih biasanya pakai merek yang murah aja Mams untuk sabun cuci piring. Sebenarnya kan fungsinya sama aja ya. Ini aku pakai merek ekonomi, emang lagi murah sih. Ini aku terakhir beli itu 7.000. Oke, karena pekerjaan di dapur udah beres, sekarang aku lanjut mau nyetrika dulu nih Mams, mumpung anak aku masih tidur. Karena kalau anak aku udah bangun pasti suka langsung ngacak-ngacak, ikut nimbrung gitu. Nah, sebelum aku mulai nyetrika, biasanya tuh aku pisah-pisahin dulu baju anak aku sama daleman aku dan Pak suami. Karena nggak akan aku setrika Mams, apalagi nih baju anak aku banyak banget ya. Terus kan anak aku tuh kalau ganti baju sehari bisa 2-3 kali, pasti cuciannya tuh banyak. Nah, untuk setrikaannya nih aku pakai setrikaan uap Mams dari merek Philips. Ini tuh jadi tangkinya harus diisi dulu air, aku pakai air mateng, jadi biar nanti uapnya tuh keluar. Aku udah pernah review kok Mams, setrikaan ini tuh aku baru beli sekitar 2 mingguan, terus aku langsung bikin video reviewnya gitu ya, review kecil-kecilan. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Biasanya aku kalau nyetrika tuh diawali dengan kaos-kaosan dulu nih Mams, kaos Pak suami, karena banyak banget gitu ya. Terus kalau kaos tuh aku nggak disetrika satu-satu, jadi aku nyetrikanya tuh ditumpuk-tumpuk kayak gini, jadi cuman disetrika yang bagian belakangnya aja, biar lebih cepet aja sih Mams, tapi juga rapih kok. Nah, sambil aku melanjutin nyetrika, aku juga mau sharing ya tentang cara aku mencintai diri sendiri atau self love ibu rumah tangga. Untuk membersamai anak tumbuh dan berkembang secara bahagia, yang harus kita lakukan adalah menjadi ibu yang bahagia terlebih dahulu, iya kan? Seorang ibu itu diibaratkan seperti jantungnya keluarga. Nah, makanya kebahagiaan ibu itu mempengaruhi banget Mams kebahagiaan keluarga juga. Setelah berhasil mencintai diri sendiri, maka kebahagiaan itu akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga kita bisa mengasuh anak dengan bahagia dan membesarkan anak yang bahagia pula. Untuk menjadi ibu bahagia dan membagi kebahagiaan yang seutuhnya, serta berbagi cinta dan mencintai dengan tulus,
maka kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa mencintai diri sendiri atau self love terlebih dahulu. Setuju nggak? Kenapa sih kita harus bisa mencintai diri sendiri? Apakah itu penting? Dan mau tahu nggak bagaimana self love seorang ibu rumah tangga versi aku? Self love artinya mencintai diri sendiri tanpa syarat dan tulus pada semua yang ada pada diri kita, baik mencintai kelebihan maupun kekurangan diri yang sudah Allah berikan. Mencintai diri sendiri merupakan kewajiban sebagai bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Rasa mencintai diri sendiri penting banget loh mams untuk dimiliki agar kita juga bisa berbagi cinta dan menerima cinta dari orang lain. Kenapa? Karena ketika kita belum bisa mencintai diri sendiri, maka kita akan sulit untuk membagi cinta dan menerima cinta orang lain. Contohnya nih ya, mams misalnya nih, ketika ada teman yang memuji kita, masih tetap cantik ya meskipun sudah punya anak, tapi kita merasa diri kita tuh udah gak cantik lagi, badan melar, pipi tembem, lemak di mana-mana, wajah mulai muncul kerutan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kita tidak mencintai diri sendiri karena kita belum bisa menerima bagaimana diri kita. Aku pernah baca sebuah artikel dari psikolog Elizabeth Santosa. Dia menyebutkan bahwa ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktu di rumah lebih rentan stres, apalagi jika sebelumnya adalah wanita karir. Karena tantangan orang tua mams, khususnya ibu rumah tangga, itu lebih berat daripada wanita yang bekerja di kantor, sehingga agar tetap happy di rumah perlu ada personal achievement. Dalam arti lain, self love yaitu merasa cukup dengan diri sendiri sehingga tidak membutuhkan penilaian atau pujian orang lain. Dia juga menjaga perkataan agar tidak melukai orang lain. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, penuh dengan rasa utuh, maka kita akan dengan tulus memberi pengakuan dan penerimaan pada orang lain. Nah, bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang bahagia? Yang pertama adalah berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Menjalani peran sebagai orang tua sekaligus ibu rumah tangga adalah peran yang sangat mulia ya mams. Kita nggak perlu tuh membandingkan diri dengan orang lain, misalnya perempuan yang berkarir atau ibu lain yang memiliki tugas lebih ringan. Sebaiknya jalankan tugas kita dengan baik ya. Dan kalau ada tugas ibu rumah tangga yang terlalu berat, diskusiin aja mams bersama suami. Cara menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, yang kedua adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. Meskipun terkadang melelahkan ya, dan muncul emosi-emosi berlebihan. Tapi coba deh berpikir sejenak bahwa semua lelahnya seorang ibu rumah tangga adalah demi keluarga yang kita cintai. Apabila kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan ikhlas atas apa yang kita kerjakan, tentu kita akan bahagia mams karena bisa menerima segalanya. Cara yang ketiga yaitu memperhatikan diri sendiri. Meskipun ibu rumah tangga adalah sosok yang selalu memperhatikan orang lain, yaitu anak dan suami, tapi ibu juga harus memperhatikan diri sendiri ya. Misalnya mengambil istirahat siang, beribadah, berolahraga, atau mengurus penampilan diri sendiri. Karena dengan kita memperhatikan diri sendiri melalui kegiatan yang disukai, kita tuh nggak akan pernah bosan mams untuk menjalani rutinitas. Seperti aku sekarang, insya Allah aku udah mencintai diri sendiri mams. Nah, makanya nih aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu dengan rasa bahagia, gak tertekan. Jadi pekerjaannya juga masih dibawa enjoy mams. Dan ini dia penampakan lemari baju aku dan pak suami. Ini baju aku tuh sedikit banget kan mams. Emang aku tuh jarang banget beli baju semenjak aku tuh resign dari pekerjaan. Karena aku kan cuma di rumah aja ya. Jadi buat apa gitu beli baju terus. Paling aku tuh lebih sukanya beli daster deh. Ya begitu deh mams, penampakan lemari aku emang belum terlalu rapi ya. Tapi sih menurut aku segitu lumayan. Karena kan versi rapihnya setiap orang itu beda-beda ya. Untuk dalaman aku sama pak suami emang sengaja dipisah ya mams, biar lebih gampang aja kalau nanti ngambil. Nah kalau untuk dalaman aku karena banyak, jadi aku manfaatin pakai kotak. Ini tuh aku bikin sendiri sebenarnya, pakai kotak kardus. Terus aku kasih kertas kado. Ini tuh sebelumnya dipakai buat bungkus kado mams.
Tapi karena udah nggak kepake, jadi aku manfaatin aja deh buat wadah daleman. Kalau untuk wadah buat pak suami, ini aku belinya di Shopee, murah sih, cuma 5.000 aja. Tapi bisa membantu banget ya untuk ngerapihin daleman. Mohon maaf banget ya mams kalau nggak sopan. Ini tuh ada kaki anak aku, karena anak aku masih tidur, jadi ke video deh kakinya. Ini tuh aku ngeberesin dalamannya di kasur mam. Oh ya, untuk mams yang baru bergabung, jadi channel aku tuh membahas seputar kegiatan ibu rumah tangga ya. Dan ada resep-resep juga, resep masakan sederhana yang aku masak sehari-hari. Jadi kalau mams tertarik, mams bisa klik like, share, dan subscribe. Nah, mumpung di luar panas, karena kan 2 hari kemarin mendung terus, jadi aku mau jemur keset dulu ya mams, biar enakan lagi nanti kalau diinjek pakai kaki. Karena ini tuh keset selalu basah, soalnya kamar mandi aku tuh airnya keluar-keluar gitu mams dari kamar mandinya, ya keciprat-cipratan. Jadi pasti keset tuh basah dan harus banget dijemur setiap hari. Lanjut deh, di sini aku mau beresin baju anak aku, karena kan baju anak aku tuh nggak disetrika. Nih aku lipatnya pakai metode KonMari aja ya mams, biar gampang diambilnya. Setelah pekerjaan selesai, akhirnya aku mau sarapan dulu nih mams. Anak aku ini juga udah mandi, tadi aku mandiin dulu sama nyuapin, terus udah beres anak aku, baru deh aku bisa makan. Ini juga aku makannya sambil nonton Teletubbies ya mams, nemenin anak aku. Oke, segitu dulu aja ya mams sharing aku kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.